Membuat Hakim Wahyu Imam Santoso membebaskan dirinya dari tuntutan 12 tahun penjara. Alasan yang pertama dapat dijadikan hakim dalam memutuskan Richard lebih ringan, yakni terkait perannya sebagai justice kolaborator atau JC dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana di Duren 346 Jakarta Selatan tersebut. Terdakwa Richard menurut Boris semestinya dilindungi dengan pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban LPSK. Beli tersebut, kata Boris, menerangkan terdakwa sebagai saksi pelaku dapat diberikan penghargaan atas kesaksian dalam pengungkapan kejahatannya, bukan diberikan tuntutan yang lebih berat daripada otak pembunuhannya. Penghargaan terkait kesaksian Baradae tersebut dapat berupa keringanan dalam penjatuhan pidana. Bentuk keringanan penjatuhan pidana tersebut, kata Boris, menurut aturan itu bisa berupa pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana paling ringan dari semua terdakwa yang terkait. Menurutnya, bila hakim nantinya punya penilaian yang sama atas status terdakwa Baradae sebagai JC, maka hakim bisa menggunakan dalil pasal 10A ayat 3 Undang-Undang 31 tahun 2014 tersebut untuk memberikan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Menurut Boris, jika perintah atasan itu sesuai aturan dan kewenangannya, maka tak akan ada yang pernah terjadi masalah hukum. Justru keberadaan pasal 51 KUHP pidana itu untuk melindungi orang-orang seperti Baradae yang posisinya sebagai bawahan dengan kepangkatan paling rendah dan tidak bisa melawan terhadap komandan atau atasannya. Sebab itu menurut Boris, majelis hakim dapat mengambil kesimpulan yang sama atas interpretasi dan substansi pasal 51 KUHP pidana tersebut dengan meniadakan pidana terhadap Baradae bila hakim merupakan anak buah yakni polisi berpangkat paling rendah, kemungkinan diperintah oleh seorang jenderal, dan dalam menjalankan perintah tersebut tidak ada niat jahat atau mensrea motif dendam pada diri yang menjalankan perintah, atau murni hanya menjalankan perintah, maka terhadap Baradae ini dapat dilepaskan atau tindak pidana, begitu terang Boris. Alasan yang ketiga, Baradae dapat dituntut lebih ringan bahkan bisa bebas terkait dengan kondisi psikologisnya saat melaksanakan perintah pembunuhan tersebut. Fakta persidangan dijelaskan tentang kondisi terdakwa Baradae yang menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat karena berada di bawah tekanan atau adanya daya paksa dari yang memberikan perintah. Dalam hal tersebut adalah atasannya. Terkait itu pasal 48 KUHP pidana memastikan tak ada pidana bagi seorang yang melakukan tindak pidana namun berada dalam tekanan atau pengaruh paksa orang lain. Boris juga menerangkan substansi pasal 48 KUHP pidana tersebut menyangkut soal alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini terkait sikap batin dari pelaku. Menurut dia, seorang hanya dapat dipidana jika memang ada niat jahat atau mensrea atas perbuatannya. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Boris menilai tak tampak bukti terdakwa Richard melakukan perbuatan menembak Brigadir J atas dasar niat jahat. Akhirnya Hakim Wahyu Imam Santoso tak bimbang juga tak ragu dengan tegas 6 alasan ini bisa bebaskan Baradae dari tuntutan 12 tahun penjara. Jaksa pun dibuat gigit jari. Sebelumnya diketahui jika Baradae mendapat tuntutan 12 tahun penjara yang menjadi polemik di sebagian kacamata publik, yang dinilai tak tepat sasaran karena Baradae adalah kunci di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Diketahui juga di kasus kematian Brigadir Yosua, hanya Baradae dan Pak Kamarudin Simanjuntak yang berani terang-terangan melawan dan menentang Ferdi Sambo. Ini namun nasib miris diterima oleh Baradae. Setelah perjuangannya, justru dirinya dituntut 12 tahun penjara.